Halo rakyat kecil sekalian, saya ingin berbagi cerita dan tolong dengerin ya, karena ini sangat-sangat penting. Beberapa waktu lalu aku lagi scroll media sosial, niatnya sih cuma mau cari hiburan sementara. Tapi yang muncul potongan-potongan podcast dan yang paling mengherankan, judulnya itu terasa emosional banget. Ekspresi wajahnya serius. Dan yang lebih aneh lagi itu komentarnya penuh dengan perdebatan. Di titik itu aku berhenti scroll dan aku bertanya ke diri sendiri, kok rasanya capek ya? Rasanya ada yang aneh. Kalian merasakan hal yang sama nggak? Aku sih mengakui aku bukan orang anti gosip. Saya juga bukan orang suci yang nggak pernah penasaran. Tapi entah kenapa ya, kali ini tuh rasanya berbeda. Ada rasa yang nggak nyaman, yang susah dijelasin. Bukan karena ceritanya, tapi karena panggungnya yang begitu besar. Kalian mungkin bertanya, apa sih potongan-potongan podcast itu? Apalagi kalau bukan drama perselingkuhan. Sebelum kita membahas itu, alangkah baiknya kalian mempersiapkan tempat yang nyaman, yang enak untuk mendengarkan cerita-cerita atau kegelisahan-kegelisahanku yang agak nyeleneh ini sih, yang mungkin gak kebanyakan orang memiliki perasaan yang sama dengan saya gitu ya. Oke, kita bahas. Awalnya aku berpikir mungkin tontonan-tontonan seperti itu sih bisa jadi pembelajaran ya. Mungkin juga katanya biar kita belajar soal relasi, soal luka ataupun soal kesedihan. Tapi makin sering aku melihat itu ya, yang aku rasakan, yang dibahas bukan lagi refleksi, melainkan drama. Ini sungguh tragis gitu. Siapa salah, siapa korban, dan di situ juga menentukan siapa yang nantinya pantas untuk dibela. Dari titik itu ya, yang paling menyedihkan menurut saya, yang tanpa kita sadari, cerita yang seharusnya jadi panggung personal berubah menjadi hiburan kolektif, dan seperti sebuah pesan bahwa itu layak untuk dikonsumsi publik gitu loh. Dari situ aku mulai bertanya, ini tuh penting banget nggak sih? Atau podcast-podcast itu hanya mengejar ramai saja sih? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu mengganggu saya. Di satu sisi, podcast itu memang panjang, dibedah dari berbagai sudut, diundang ke banyak kanal-kanal, yang bahkan kanal-kanal terkenal. Namun juga di sisi lain, aku lihat di sekitar diriku sendiri ya, teman-temanku capek kerja, banyak yang bingung soal masa depan, banyak yang kemudian juga diam-diam berjuang untuk mengalahkan atau untuk memperbaiki mentalnya. Dan aku bertanya pelan-pelan kemudian, kenapa yang ini dapat begitu banyak ruang gitu loh? Apa karena memang penting atau karena emosinya mudah dijual gitu? Kira-kira apa menurut kalian? Sepenting itukah media atau kanal-kanal besar membahas isu personal seolah menjadi tontonan yang wajib untuk diikuti oleh banyak orang? Tapi menurut apa yang saya rasakan justru sebaliknya. Dari tontonan-tontonan itu malah justru memperlihatkan empati yang pelan-pelan bergeser. Aku sih percaya empati itu perlu, manusia juga hidup dari empati. Tapi ada momen ketika empati berubah jadi konsumsi. Kita menangis bersama orang asing, tapi lupa melihat orang di sekitar kita, yang bahkan nasibnya lebih memprihatinkan dibanding isu-isu itu gitu loh. Kita marah pada cerita di layar, tapi diam pada masalah nyata yang ada di depan mata, yang jelas-jelas ada di sekeliling kita.
Dan aku takut jangan-jangan empati kita bukan makin luas, tapi malah makin dangkal gitu loh. Lalu dari sini yang sebenarnya diuntungkan itu siapa sih? Saya coba jujur ke diri saya sendiri. Yang diuntungkan siapa? Podcast dapat penonton, platform dapat traffic, algoritma pun bekerja sempurna. Tapi keluarga yang terdampak, anak-anak mulai terseret ke dalam cerita tersebut. Mereka tidak pernah memilih panggung itu, dan di situ aku merasa ada batas yang memang seharusnya kita jaga. Video ini pun bukan soal melarang, tapi menimbang. Aku tidak bilang topik ini harus dilarang. Aku juga tidak bilang semua yang membahasnya itu salah. Cuma yang merasa tidak semua cerita perlu dibesarkan. Tidak semua luka harus dijadikan konten. Karena ada hal-hal yang lebih pantas ditangani dengan diam, hormat, dan jarak. Dan maaf ya, saya bukan sok suci karena saya juga termasuk di dalamnya. Dan saya juga sadar, dan saya nggak sepenuhnya keluar dari lingkaran ini. Karena aku juga pernah menonton konten-konten itu, pernah juga penasaran, bahkan juga pernah mengklik atau memberikan like kepada podcast-podcast itu. Memang mungkin inilah bagian paling jujurnya. Panggung ini ada karena kita semua hadir sebagai penonton. Mungkin masalah utamanya bukan perselingkuhan itu, tapi cara kita sebagai publik menentukan apa yang layak diberi perhatian. Di dunia yang sebising ini, kedewasaan mungkin bukan soal selalu bersuara, tetapi tahu kapan tidak ikut meramaikan dan kapan ikut meramaikan. Karena menurut saya sih, perhatian kita itu berharga dan tidak semua drama pantas untuk memilikinya. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jika setuju silahkan klik tombol like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman dekat agar lebih selektif lagi dalam memilih konten-konten sebagai konsumsi kita sehari-hari. Sampai jumpa.